Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan tentang sujud tilawah. Apakah sujud tilawah disertai dengan takbir atau tidak? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui terlebih dahulu tentang hukumnya, dan tentu saja hukumnya tidak wajib. Sujud tilawah dianjurkan, namun tidak wajib bagi yang membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran atau bagi yang mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah yang populer di tengah-tengah masyarakat kita bukan sujud tilawah, akan tetapi sujud sajadah. Kenapa itu istilah yang populer di tengah-tengah masyarakat kita? Karena ayat yang selalu dibaca untuk sujud tersebut adalah ayat yang terdapat di dalam surat As-Sajadah. Dan biasanya itu dibaca setiap subuh Jumat di beberapa masjid. Sementara di dalam kitab-kitab fikih yang ada, istilah yang populer di kalangan ulama kita adalah sujud tilawah. Sujud tilawah maksudnya sujud yang dilakukan karena tilawah, karena membaca ayat-ayat tertentu. Dan ayat-ayat sujud tilawah tersebut terdapat di dalam 14 tempat. Terdapat pada 14 tempat. Ada yang mengatakan 15. Dalam mazhab jadid Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan 14. Jadi sujud dalam surat Shad itu tidak beliau masukkan dalam ayat sujud tilawah, tapi beliau menjadikannya sebagai sujud syukur. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pertanyaan tadi, apakah sujud tilawah disertai dengan takbir atau tidak? Berdasarkan beberapa kitab yang kita baca, karya ulama-ulama kita terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud tilawah disertai dengan takbir, baik di luar salat ataupun di dalam salat. Orang yang membaca ayat-ayat tertentu, baik itu dari surat Al-A'raf, surat Al-Furqan, surat Al-Hajj, ada 2 sujud di sana, surat Al-Alaq, dan lain-lain sebagainya. Jika dilakukan di luar salat, maka sangat dianjurkan untuk sujud. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan untuk melaksanakan sujud tersebut dengan takbiratul ihram, ini andai kata di luar salat, dengan takbiratul ihram dan disertai dengan niat. Jadi orang yang membaca ayat tertentu, umpamanya dalam surat Sajadah atau dalam surat yang lain, lalu dia ingin sujud, maka disertai dengan takbiratul ihram dan niat. Dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dan juga diqiyaskan kepada salat, karena sujud tilawah dan sujud syukur dalam mazhab Imam Syafi'i itu syaratnya, baik itu bersucinya, menghadap kiblatnya, sama seperti melaksanakan salat. Jadi yang ingin melakukan sujud tilawah di luar salat, yang pertama dia takbiratul ihram disertai dengan niat atau serentak dengan niat. Kemudian dia takbir lagi untuk turun. Nah, takbir inilah yang kita maksudkan tadi, bahwa sujud tilawah disertai dengan takbir. Takbir dia untuk turun tanpa mengangkat tangannya. Kalau takbiratul ihram, mengangkat tangan layaknya seperti takbiratul ihram. Tapi takbir lil hawi, untuk sujud, turun untuk sujud, itu tidak mengangkat tangan. Kemudian dia sujud, 1 kali sujud, dan membaca zikir yang dianjurkan untuk sujud tilawah.
Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Atau membaca zikir yang lain, umpamanya kalau dia tidak hafal, boleh dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Intinya ada zikir yang dibaca ketika itu. Jadi sesudah dia sujud satu kali sujud, kemudian dia takbir lagi untuk bangkit, duduk, dan memberikan salam. Tentang takbiratul ihram dan salam, dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat. Intinya, ada yang membenarkan membaca ayat sujud tilawah, dan dia berniat lalu langsung sujud, kemudian duduk. Ada yang membenarkannya. Namun yang sebaik-baiknya untuk keluar dari khilaf, maka kita takbiratul ihram disertai dengan niat, kemudian takbir untuk sujud, kemudian takbir bangkit dari sujud menuju duduk, kemudian salam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata sujud tersebut di dalam salat, maka juga disertai dengan takbir. Pamannya dia salat berjamaah, ada imam, makmum wajib mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi sujudnya makmum ketika imam membaca ayat sujud tilawah itu wajib karena mengikut imam. Jadi untuk sujud itu takbir tanpa mengangkat tangan. Kemudian sujud, satu kali sujud membaca zikir yang kita sebutkan atau kita maksudkan tadi, kemudian dia takbir lagi untuk bangkit melanjutkan salatnya. Jadi jelas bagi kita bahwa sujud tilawah disertai dengan takbir. Kalau ditanyakan referensinya, itu ada di dalam kitab Mughni al-Muhtaj karangan Imam Syarbaini al-Khatib, atau di dalam kitab yang kami pegang ini Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Ada di jilid yang kedua, halaman 333 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya, apakah sujud tilawah disertai dengan takbir atau tidak? Jawabannya iya. Sujud tilawah disertai dengan takbir. Apalagi pelaksanaannya di dalam sholat berjamaah. Bayangkan saja kalau imam melaksanakan sujud tilawah tidak dengan takbir, itu bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan makmumnya. Andai kata makmum ada yang tidak mengerti tentang perbuatan imam. Jadi untuk menghindari hal-hal yang juga tidak kita inginkan, maka sangat dianjurkan kita untuk bertakbir ketika melaksanakan sujud tilawah. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita bersama-sama. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.